Nama lain dari tunagrahita antara lain mentally retarded, mentally retardation, feeblemindedness, mental subnormality. Istilah-istilah tersebut menggambarkan mereka yang mempunyai kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keterampilan akademik antara lain membaca, menulis, dan menghitung angka. Intellectual disability yang kemudian istilah disability dipandang tidak tepat karena mereka bukan orang-orang disable tetapi orang-orang yang memiliki different ability atau difabel atau kemampuan berbeda dibandingkan dengan orang normal. Mereka diakui memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan apapun, namun dalam keterbatasan yang diakibatkan oleh kelainan mentalnya yang mengakibatkan kelambanan dalam mempelajari keterampilan komunikasi, keterampilan fungsional, keterampilan kognitif, dan keterampilan sosial. Keterampilan ini dapat diperoleh dan dikuasai namun memerlukan waktu yang lama karena kelambanan kerja otak yang diakibatkan oleh kerusakan atau keterbatasan lainnya. Dengan kata lain, anak tunagrahita yang dapat didik secara minimal dalam bidang akademis, sosial, dan pekerjaan, karena anak tunagrahita masih bisa dibina dan diarahkan untuk memiliki suatu kemampuan keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, yang pada intinya menjadi bekal buat masa depannya menjadi anak yang memadai. Berdasarkan batasan pengertian yang dikemukakan oleh Samuel A. Kirk, dapat diartikan anak tunagrahita ringan menunjukkan pada seseorang yang memiliki potensi yang berkembang dalam satu kemampuan akademik yang minimum dalam mata pelajaran sekolah, 2. Penyesuaian sosial untuk hidup mandiri dalam masyarakat, dan 3. Kemampuan pekerjaan yang minimum sampai pada tingkat tertentu sehingga dapat menopang dirinya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan pada usia dewasa. Pada dasarnya, perilaku adaptif meliputi dua hal pokok, yaitu 1. Personal living skill, menyangkut keterampilan menolong diri, makan, berpakaian, pergi ke kamar mandi, keterampilan sensori motor, memelihara barang milik sendiri. Yang kedua, social living skill, yaitu menyangkut keterampilan sosial, antara lain keterampilan menilai lingkungan secara tepat, berhubungan dengan tata krama, menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, atau memahami arah untuk bepergian, menggunakan uang dalam berbelanja, dan keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perilaku adaptif berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi standar usia yang tepat dari tanggung jawab dan kemandirian pribadi. Tingkah laku adaptif merunut kembali ke gagasan tentang kemampuan sosial, suatu perluasan dari konsep biologi bahwa jika organisme biologi tidak beradaptasi, ia tidak akan bertahan hidup. Tanggung jawab pribadi dan sosial bertambah seiring berkembangnya seseorang. Sepanjang individu termotivasi untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan dan menyadari aturan-aturan sosial, mereka bisa masuk di dalam masyarakat. Sebaliknya, mereka bisa dianggap sebagai gangguan jika tidak mengikuti aturan. Kriteria tingkah laku adaptif di dalam konteks masyarakat yang lebih besar ialah apabila tingkah laku tersebut bisa dan akan ditoleransi atau tidak oleh masyarakat. Jika seseorang tidak memperlihatkan tanggung jawab pribadi dan terus-menerus bergantung dengan orang lain, atau jika mereka harus terus diawasi karena kurangnya tanggung jawab sosial, maka masyarakat akan menempatkan mereka di tingkat yang lebih khusus dan mereka dianggap terbelakang secara mental. Perilaku adaptif menggambarkan kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab sosial menurut ukuran norma sosial tertentu yang bersifat relatif sejalan dengan perkembangan usia. Pengaruh dari ketidakmampuan dalam perilaku adaptif bagi anak tunagrahita menimbulkan hambatan diantaranya yaitu: pertama, hambatan perilaku adaptif sekolah, yaitu sering terkait dengan masalah pemusatan perhatian menyelesaikan tugas, mengatur tindakan atau disiplin, kesulitan mengikuti perintah, kesulitan mengajukan pertanyaan, kesulitan mengatur waktu, dan kesulitan dalam memelihara barang. Yang kedua, hambatan perilaku adaptif dalam keterampilan sosial sering tampak dalam kesulitan melakukan hubungan kooperatif dengan teman sebaya, pemahaman terhadap situasi, dan kesulitan melakukan komunikasi sosial yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu hambatan dalam berkomunikasi, berkaitan dengan kemampuan memahami perintah, mengemukakan keinginan, menyatakan ide, menyimak pembicaraan orang lain dengan penuh perhatian, serta mengatur intonasi suara ketika sedang berbicara.
Anak pada umumnya mengembangkan keterampilan perilaku adaptifnya terjadi secara tidak langsung melalui mereka melihat apa yang terjadi di lingkungannya, kemudian meniru dan akhirnya dapat memahaminya. Sebelum tes intelijensi berkembang, ketidakmampuan sosial merupakan ciri utama seseorang yang diduga mengalami retardasi mental, menurut Nihira 1969. Definisi terbaru pun masih juga menekankan atau setidaknya mempertimbangkan pada kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dan memfungsikan diri mereka terhadap lingkungan. Perilaku adaptif menggambarkan kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab sosial menurut ukuran norma sosial tertentu yang bersifat relatif sejalan dengan perkembangan usia. Keterbatasan dalam aspek kognitif merupakan karakter adaptif menggambarkan kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab sosial menurut ukuran norma sosial tertentu yang bersifat relatif sejalan dengan perkembangan usia. Keterbatasan dalam aspek kognitif merupakan karakteristik dasar yang melekat pada anak tunagrahita sehingga mampu dikenali secara umum. Anak tunagrahita dalam pencapaian tingkat kecerdasan kemampuannya di bawah rata-rata anak dengan usia yang sama. Dan perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Karakteristik yang lebih spesifik terkait dalam fungsi mental dan kecerdasan mengakibatkan anak tunagrahita menjadi satu, lamban dalam mempelajari hal-hal baru, 2. Kesulitan dalam mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak serta membutuhkan latihan terus-menerus. Yang ketiga, kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang keempat, kesulitan dalam menggeneralisasi sesuatu. Yang kelima, memiliki rentan perhatian yang pendek. Dan yang keenam, mengalami kesulitan dalam keterampilan menolong diri sendiri. Biasanya anak tunagrahita memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar. Definisi yang kita peroleh dapat diperoleh konsep perilaku adaptif, yaitu suatu kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat lingkungannya. Mengembangkan keterampilan perilaku adaptif terjadi secara tidak langsung. Mereka melihat apa yang terjadi di lingkungannya, meniru, dan akhirnya dapat memahami. Kemandirian individu, tanggung jawab sosial, penyesuaian interpersonal, dan penyesuaian interpersonal merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan diri di masyarakat luas. Menurut Browning and Herbert 1974, melaporkan hasil penelitiannya tentang adanya hubungan positif antara perkembangan kecerdasan dan perilaku adaptif. Maka tinggi tingkat perkembangan kecerdasan, makin tinggi pula perkembangan perilaku adaptifnya. Karena itu, perilaku adaptif dianggap penting sehingga kemampuan individu yang kecerdasannya rendah sangat berbeda dalam merawat diri, menolong diri, dan keterampilan sosial. Perilaku adaptif anak tunagrahita dapat ditinjau dari 7 area, diantaranya yaitu 1. Terhambat dalam perkembangan keterampilan sensori motor. Yang kedua, terhambat dalam keterampilan komunikasi. Yang ketiga, terhambat dalam keterampilan menolong diri. Yang keempat, terhambat dalam sosialisasi. Yang kelima, terhambat dalam mengaplikasikan keterampilan akademik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, terhambat dalam menilai situasi lingkungan secara tepat. Dan yang ketujuh, terhambat dalam menilai keterampilan sosial. Definisi ketunagrahitaan menggambarkan 2 parameter dasar ketunagrahitaan, yaitu 1. Kecerdasan di bawah rata-rata, yang kedua, gangguan tingkah laku adaptif. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan intelijensi dan juga ketidakmampuan dalam perilaku adaptif. Ada 3 indikator penting yang menunjukkan seseorang dikatakan sebagai tunagrahita, yaitu 1. Intelijensi anak tunagrahita di bawah rata-rata anak pada umumnya. Yang kedua, mengalami kehambatan dan penyesuaian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, terjadi pada rentang masa perkembangan, yaitu usia 0 sampai 18 tahun. Dari ketiga indikator tersebut dapat diketahui bahwa selain berpengaruh pada aktivitas pembelajaran, keterbatasan kognitif yang dialami anak tunagrahita akan berdampak juga pada tingkat kemampuan anak dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perilaku adaptif tidak dapat secara langsung dilaksanakan di sekolah ataupun di kantor, tetapi harus ditentukan berdasarkan serangkaian pengamatan
di beberapa tempat selama beberapa waktu. Pengukuran perilaku adaptif berusaha untuk memperoleh suatu petunjuk tentang pola-pola tingkah laku kebiasaan seseorang. Pengukuran perilaku adaptif mencakup bidang kehidupan sehari-hari. Informasi di perilaku adaptif biasanya diperoleh melalui wawancara dengan orang yang terdekat dan pengamatan. Pengukuran perilaku adaptif dapat digunakan sebagai petunjuk penting dalam mengidentifikasi ketunagrahitaan meski belum diterima secara universal atau menyeluruh. Perilaku adaptif setidaknya merujuk pada subjek yang secara khas memperlihatkan kemampuan di dalam penyesuaian diri dan dengan budaya serta yang diharapkan untuk tingkat usia mereka, baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk bisa menjadi perilaku yang adaptif, seseorang harus memiliki potensi untuk bisa menjadi adaptif. Tetapi, tingkatan dan kualitas perilaku adaptif yang sesungguhnya tidak identik dengan potensi. Menurut Meira Nihira Zevin 1979, standar yang paling umum dipakai ialah kemandirian atau otonomi dan tanggung jawab sosial. Tidak mudah melakukan pengukuran perilaku adaptif. Menurut Grossman 1983, mengakui kesulitan dalam mengukur perilaku adaptif dan menekankan bahwa mengukur perilaku adaptif tidak bisa diadministrasikan secara langsung di kantor, namun harus ditentukan terlebih dahulu dasar dari rangkaian observasi pada beberapa tempat selama beberapa waktu. Grossman 1983 menyoroti ukuran perilaku adaptif dengan 1. Mencoba untuk memperoleh sebuah petunjuk pola tingkah laku yang biasa dilakukan seseorang. Yang kedua, ukuran perilaku adaptif memilih sejumlah perbedaan area kehidupan setiap harinya. Yang ketiga, informasi perilaku adaptif biasanya didapat dari wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui individu yang sedang diukur. AAMR 1992, pengukuran perilaku non-adaptif lebih diarahkan pada kompetensi keterampilan perilaku yang mencakup 1. Kompetensi secara fisik, yang kedua kompetensi afektif, yang kedua kompetensi sehari-hari, yang ketiga yang keempat kompetensi akademik. Kriteria perilaku adaptif di dalam konteks masyarakat yang lebih besar ialah apakah perilaku tersebut bisa dan akan ditoleransi atau tidak oleh masyarakat. Jika sifat dan tingkat penyimpangan ditoleransi, individu akan tetap berada di masyarakat dan tidak dianggap tunagrahita, terlepas dari tingkat kecerdasan mereka. Tetapi jika individu tersebut tidak memperlihatkan tanggung jawab pribadi dan terus-menerus bergantung pada orang lain atau terus-menerus diawasi karena kurangnya tanggung jawab sosial, maka masyarakat akan menempatkan mereka di tingkat yang lebih khusus dan dianggap sebagai tunagrahita.